Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga tetap dalam suasana yang bahagia menyambut hari Ramadan, hari yang penuh berkah ini. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat selalu. Ketemu bersama saya Dinda Kirana dalam acara Obat Kita, obrolan yang bermanfaat untuk kita. Kali ini obat kita akan disampaikan oleh Kiai Jepara, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh MPD. Beliau adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna di Mayong. Seperti apa yang disampaikan beliau? Nah, pemirsa, mari kita sapa Bapak Kiai Haji Mudofar. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Mudofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Bagaimana kabarnya juga Mbak Dinda? Alhamdulillah, dan tentunya semoga di Ramadan yang begitu berkah ini, kira-kira tema apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di Obat Kita, obrolan yang bermanfaat untuk kita? Alhamdulillah, kita mau ngangkat tema soal zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat mal ini termasuk kelemahan umat Islam dan kemerosotan ini karena kebanyakan umat Islam meninggalkan zakat mal. Padahal zakat ini termasuk nomor 3-nya rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat. Ini puasa Ramadannya ini yang nomor 4, kemudian haji. Ini penekanan pertama ini soal syahadat. Amal apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT tanpa adanya dasar iman. Orang sebaik apapun, dia sesoleh apapun, kalau bisa dikatakan dia soleh, kalau tanpa dasar iman tidak diterima oleh Allah. Oke, kemudian kebaikan seseorang ini adalah di sholat. Sholat ini seberapa iman seseorang, dia akan lebih kuat untuk melaksanakan sholat. Iya, nomor 2 dari rukun Islam adalah sholat. Kemudian orang ini baik buruknya tergantung mereka tekun tidaknya sholat. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi semakin orang ini sholatnya diperbaiki lagi, maka Allah akan memperbaiki seseorang itu. Masalah apapun yang menimpa seseorang, orang yang beriman, penyelesaiannya adalah sholat. Dia punya masalah apapun, sholat. Ada keperluan apapun, sholat. Gitu. Jadi dia posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini sudah bisa meraba melihat seberapa posisi kita di sisi Allah. Kalau kita mementingkan sholat, maka kita adalah penting di sisi Allah. Kalau kita meremehkan sholat, maka kita lebih remeh di sisi Allah. Oke, nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, sudah banyak disampaikan. Nomor 3 apa Mbak Dinda? Zakat. Zakat ini Masya Allah, ketika umat Islam setelah Rasulullah ini pada murtad dan yang tidak murtad tidak mau menunaikan zakat, maka pertama-tama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat itu. Jadi ini saking pentingnya zakat. Sholat diajarkan kepada anak-anak kita sebelum balik. Padahal wajibnya sholat adalah ketika sudah balik. Jadi anak-anak ini kewajiban sholat dia awal dari balik. Tapi kita kewajiban mengajarkan anak-anak kita untuk sholat supaya menjadi ahli sholat, maka jauh sebelum balik. Taruhlah kalau laki-laki ini dalam kitabnya ini balik itu umur sekitar 15-an. Kalau sekarang 12 sampai 15 atau 10 sampai 15 boleh sajalah. Karena kondisinya beda-beda. Mungkin anak lebih cepat balik karena selalu lihat HP yang kayak gitu. Ini kadang merangsang untuk lebih cepat balik bisa jadi. Jadi kalau dulu mungkin kita kecil umur 15-an baru balik. Sekarang ini anak kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah pada balik, laki maupun perempuannya. Maka umur 7 tahun sudah diajari untuk sholat. Bahkan
fadribuhu bitarkiha, kita diperintahkan, diwajibkan untuk mukul anak ini karena meninggalkan sholat ketika anak itu umur 10 tahun. Terus apa hubungannya dengan zakat? Begitu juga zakat. Zakat ini kewajibannya ketika sudah nisab, ketika sudah haul. Ini zakat mal gitu. Tapi tidak kemudian aku usahaku masih kecil-kecilan, berarti saya belum ada kewajiban untuk zakat. Salah. Hal ini salah. Jadi pemirsa sekalian, dulu saya juga pernah menjadi pedagang, juga kecil-kecilan, memang orang desa, orang mayong ya, orang desa. Jualan kitab dan ya baju-baju muslim, jilbab-jilbab kayak gitu. Terus kemudian tahun pertama saya jualan itu coba tak krus, coba tak total, sampai menyempatkan full sehari untuk tidak jualan, untuk menotal ini dagangan saya, harta saya ini loh berapa. Waktu itu enggak seberapa lah, karena modalnya cuma sedikit. Pertama kali saya mengeluarkan zakat belum sampai 1 nisab, dan saya hanya mengeluarkan, pertama kali saya zakat adalah 175.000. Itu zakat yang harus kami keluarkan. Karena zakat mal itu rubul usyur. Rubul usyur itu total harta, kemudian ada berapa, kemudian ini dagangan plus semuanya yang masih ada hubungannya dengan perniagaan ini. Di total jenderal ada berapa, kemudian dibagi 10. Per sejutanya kalau dibagi 10 ada berapa Mbak Dinda? Ada 1 juta. 1 juta ini rubuknya, seperempatnya, yaitu 25.000. Jadi setiap 1 juta mengeluarkan zakatnya 25.000. Kalau sekarang taruhlah nisabnya tijarah, nisabnya adalah disamakan dengan, distandarkan dengan nisabnya emas. Emas itu nisabnya sekitar 85 gram atau kurang lebihnya. Per gram sekarang harga berapa Mbak Dinda? Pemirsa sekalian ada yang tahu? Itu ibu-ibu yang suka emas-emas itu kan tahu harga. Ya sekitar 800, 900 atau maksimal 1 juta lah. Kalau kruskan, ditotalkan dengan zakat mal nilai uang, berarti dagangan kita, usaha kita mulai zakat kurang lebih kalau sudah 80 juta. Jadi kalau kita ini sudah punya modal, punya dagangan, punya usaha, entah di kios, entah di mana saja, di total jenderal kok sekitar 80 juta. Ini kita kurang lebihnya sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau 80 juta dibagi rubul usyurnya dari 80 juta, 80 juta bagi 10 keluar berapa? 8 juta. 8 juta seperempatnya 2 juta. Jadi 80 juta itu mengeluarkan zakat 2 juta. Sedikit atau banyak itu? 2 juta itu. Sedikit bagi orang yang punya iman, bagi orang yang melihat di balik perintah Allah untuk zakat ada kejayaan, ada kesuksesan. Sekarang ini umat Islam ekonominya terpuruk. Umat Islam ini Masya Allah tidak ada kejayaan. Karena diantaranya ada tidak mengeluarkan zakat. Sudah usahanya sudah mawut-mawut. Tahu mawut-mawut apa itu mawut-mawut? Usahanya sudah Masya Allah, kalau di total dengan rupiah ini sudah sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi ya Allah, tidak mau mengeluarkan zakat. Saya saja yang dulu memang sudah niatan, saya mau, dan ketika itu sering berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang terbanyak mengeluarkan zakat. Boleh itu. Orang-orang ini yang kepingin kaya, ayo siapa kepingin kaya ngacung? Mbak Dinda pertama ngacung.
Orang-orang yang kepengen kaya, ini doa yang indah kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang terbanyak mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Oh, jangan ya Allah, usahaku laris ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti seperti dulu masa Rasulullah ada orang ketika itu ya beriman ya sahabatnya Kanjeng Nabi, minta didoakan jadi orang kaya. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah jadi kaya. Akhirnya dia malah kayanya ndak bisa membawa imannya. Dia sampai jadi orang yang ndak mau mengeluarkan zakat, sampai murtad, sampai matinya su'ul khotimah. Padahal yang mendoakan kaya ini Rasulullah. Bukan hanya minta doa kepada kiai, bukan hanya minta doa kepada syekh-syekh, bukan. Yang mendoakan Rasulullah untuk menjadi kaya. Toh karena dia mintanya ini kaya, betul jadi kaya, tapi ternyata membawa su'ul khotimah, membawa dia hartanya malah menggelincirkan dari iman, menggelincirkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai neraka. Jadi kita ini doa yang indah, jangan ya Allah lancarkan usaha kami, jangan. Ya Allah berkahi kami usaha kami, ya Allah jadikan kami orang yang ahli apa, Pak? Ahli zakat. Ya Allah jadikan kami orang yang terbanyak zakatnya seluruh alam. Berarti jenengan orang paling kaya seluruh alam. Gitu. Ada keindahan-keindahan kita ini berdoa. Berarti kita kalau minta kepada Allah untuk menjadi ahli zakat yang terbanyak, berarti ini ya Allah jadikan aku hamba orang yang kaya, banyak harta, yang bersyukur atas nikmat-Mu. Sama saja seperti ini. Gitu. Mudah kan untuk berdoa kepada Allah jadi kaya? Mudah. Kaya yang bersyukur. Jangan hanya minta harta, minta usahanya lancar, jangan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh satu iman yang kuat untuk jadi ahli zakat. Makanya yang diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, karena butuh iman yang kuat untuk ahli zakat. Kemudian menjadi ahli sholat. Orang yang tidak ahli sholat berat ya, mengeluarkan zakatnya itu berat, meskipun dia haji 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan tiap tahun haji, tiap tahun umroh, tapi dia tidak ahli sholat, maka dia akan berat untuk menunaikan zakat. Ini berat. Dan zakat dengan puasa masih beratan zakat, karena puasa ini termasuk ibadah yang paling murah. Paling murah, modalnya ndak sahur tetap sah. Terus kemudian ndak ada orang yang tahu, ndak butuh uang banyak untuk jadi orang ahli puasa, ndak. Justru malah puasa ini kita tambah menghemat. Orang ahli puasa harusnya hidupnya hemat, tidak berhambur-hamburan. Tapi malahan hari ini, saat ini orang puasa malah ngorot ya Mbak ya. Ini kalau buka puasa malahan melebihi menu-menu hari-hari biasa. Kalau buka puasa ini meja panjang full makanan semuanya, Masya Allah. Jadi ahli puasa harusnya dia orang yang hidupnya sederhana. Jadi kembali lagi, dia kuat menunaikan zakat. Satu, imannya harus kuat. Bagaimana kita hari-hari datang ke kiai silaturahim, mendatangi panggilan adzan, ini adalah iman. Iman dan ahli masjid itu bagaikan dua sisi mata uang. Orang iman pasti ahli masjid. Ahli masjid pasti beriman. Ketika ada Allahu Akbar, orang beriman ini merasa terpanggil karena di dalam hatinya ada kebesaran Allah. Lah nanti baru mampu untuk menunaikan zakat. Lah zakat juga dimulai gitu, jangan menunggu modalnya sampai segitu, total jenderal hartanya sejumlah itu, jangan. Seperti halnya anak wajib sholat 5 waktu dimulai jauh, 5 tahun, mulai 7 tahun. Kalau balik itu umur 12 tahun, umur 7 tahun berarti 5 tahun sebelum balik ini sudah diajari sholat, supaya nanti datang balik dia, anak kita menjadi ahli sholat. Begitu juga tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, pemirsa semuanya, kita supaya jadi ahli zakat, kita punya usaha kecil-kecilan. Zakati, dan zakat ini bukan sedekah. Bukan, kadang-kadang orang kaya mengeluarkan banyak sekali, tapi ini tidak sesuai standarnya zakat. Zakat mal harus dengan harta, dengan duit, tidak boleh dengan beras, tidak digantikan sedekah dan lain sebagainya, tidak, beda. Dengan duit, asnafnya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang kaya ini kadang mengeluarkannya zakatnya ini seperti juga seperti apa sih?
kemudian yang dikeluarkan ini sembako dan lain sebagainya, ini belum zakat mal, belum. Ini sedekah. Sedekah ini adalah kalau sholat itu sholat sunnah. Zakat malnya ini adalah seperti sholat fardu. Jadi sholat fardu ini disempurnakan, baru sholat sunnah. Zakat malnya ditunaikan, baru sedekah. Sedekah banyak apapun, mengeluarkan berton-ton, beratus-ratus ton sembako, tapi zakat malnya tidak ditunaikan. Podo karo, sama saja podo wae, wong sregep sholat sunnah, tapi sholat 5 waktunya tidak. Nah ini yang menjadikan usaha kita ini, rezeki kita dijaga oleh Allah, diamankan oleh Allah. Kemudian zakat itu artinya nama, mundak-mundak, tambah-tambah. Kepengen usahanya lancar, kepengen usahanya diberkahi oleh Allah, kepengen usahanya menjadikan kita menjadi ahli ridho Allah dan surganya Allah, zakat. Apa Mbak Dinda? Zakat. Dan latih diri kita untuk mengeluarkan zakat. Jangan nunggu nisab, bahkan seumpama Masya Allah bakul pecel, bakul geduk, dia sudah latihan untuk mengeluarkan zakat. Wahai Ustadz, saya seharinya jualan geduk segini, modal saya segini, 1 bulan saya dapat segini, berapa zakatku? Seumpama Pak Ustadz bilang, Mbah, bakul geduk kok zakat, saya mau latihan. Bisa jadi besok ini engkau Mbah bakul geduk bisa jadi punya perusahaan geduk yang internasional. Berkah apa? Zakatnya. Karena zakat ini artinya nama, yanmu, naik, muda bertambah. Usaha sulit. Karena itu tadi, selilit. Zakat itu buang selilit. Tahu buang selilit? Kalau kita ba'dal to'am, setelah makan ada selilit. Kecil, ganggu. Akhirnya cari, apa itu? Linggis, cari apa itu namanya itu. Cukil untuk ya, tusuk gigi ini untuk membersihkan. Itu kecil tapi mengganggu. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita makan ini katutan hartanya orang-orang miskin. Asnafus samaniyah ini kita makan. Akhirnya ya kayak gitu, seperti kita makan sepertinya nasi, tapi katutan kerikil, jadi masalah di perut kita. Akhirnya terpaksa mengeluarkan harta membayar rumah sakit. Karena apa? Kerikil katut mangan, aspal katut mangan, semuanya katut masuk. Akhirnya dipaksa untuk dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Rumah sakit. Berapa mengeluarkannya? Duit ratusan juta. Karena apa? Tidak zakat. Itu kita semuanya bismillah, punya usaha apapun, sekecil apapun, kalau kepengen usahanya besar, dimulai dari sekecil apapun usaha, keluarkan zakat. Setiap sejuta berapa? 25.000. Kali mengalihkan, ndak usah tanya nisabnya berapa. Pokoknya aku ngerti usaha wis 5 juta, ndak apa-apa, 10 juta, ndak apa-apa, keluarkan zakat. Seperti halnya anak kecil belum balik sudah dilatih untuk apa? Sholat. Semoga kita sekalian menjadi ahli zakat. Semoga kita sekalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli zakat, mengeluarkan zakat yang terbesar di dunia. Nanti umat Islam akan jaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang meninggalkan zakat. Bismillah, dari saat ini saya menjadi ahli zakat. Oke Mbak Dinda, cukup? Bapak Kiai, dengan beberapa hal yang tadi sempat Pak Kiai sampaikan, kira-kira apa kesimpulan dari tema yang kita angkat kali ini Pak Kiai? Gini loh ya Mbak Dinda dan pemirsa semuanya, zakat itu satu, membersihkan diri kita, ini zakat fitrah, mudah karena hanya kalau diukur dengan beras sekitar hampir 3 kilo, 2,5 kilo lebih. Mudah orang mengeluarkan zakat fitrah semuanya. Yang kaya, yang miskin semuanya mengeluarkan zakat. Ya, tapi zakat mal itu satu. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ada kejayaan dan ridhonya. Nomor 2, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensyukuri maka akan ditambah, ya kan? Usahanya kecil dizakati jadi besar. Dizakati lagi lebih besar lagi. Mungkin orang ahli zakat usaha 10 tahun sudah besar sekali karena tiap tahunnya zakat. Walaupun belum satu nisab. Jangan bilang nisab. Pokoknya bismillah, saya melakukan dan memulai usaha
setiap 1 tahunnya saya akan mengeluarkan zakat, titik, gitu aja. Nggak usah, nisabnya berapa? Alah, padune kakean rewel, apa medit kok. Hah? 1, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nanti mestilah in syakartum la azidannakum. Nomor 2, ini tadi kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan karena harta-harta orang ini tidak kita ikut makan. Kita sudah bersihin. Nomor 4, kita akan lebih berkah hartanya. Tanda harta yang berkah 1, keluarganya sakinah. Keluarganya ini jadi ahli ibadah, tenang, Masya Allah, damai. Ada masalah apapun, tidak ada minyak goreng, tidak akan jadi ikut polemik dan lain sebagainya. Apa bensin 50.000 dan lain sebagainya. Udah, diem aja, tersenyum aja. Ah, ini orang beriman, damai hatinya. Tidak ada yang buat beli. Ya sudah tuh, alhamdulillah, no omah tengok-tengok, malah ngirit. Orang yang sering jalan-jalan itu boros kok. Tidak ada bensin ini gimana? Tengok-tengok, wes beres. Semua bagi orang yang beriman ini baik. Nomor berapa tadi? Kemudian kita ini kalau diri kita ini tidak bersih, tadi saya sampaikan, nanti akan dibersihkan oleh Allah dengan paksa. Kalau ban ini sudah kapasitasnya diukur sekian untuk ini anginnya. Kalau dipaksa keluar masuk terus, gimana? Bledos ban itu. Bledos itu ya bledos. Apa Mbak bahasa Indonesia ini bledos itu? Meledak. Meledak. Jadi kalau kita tidak pernah mengeluarkan zakat, diri kita ini masuk makan harta-harta yang bercampur itu tadi, maka kotoran-kotoran di dalam akan terpaksa dikeluarkan dengan masuk rumah sakit, maka kita akan terpaksa untuk mengeluarkan harta kita tapi bayar rumah sakit. Padahal kalau kita mengeluarkan zakat, Masya Allah. Terakhir ini closingnya Mbak ya. Pernah kejadian ini, Habib Abdullah Al-Hidwan, kita semuanya kenal ini, di Mayong. Ini Pondok Al-Husna di Mayong, Habib Abdullah Al-Hidwan juga Mayong, dan kami hari-hari bersama beliau. Pernah suatu saat beliau ini tidak di rumah, ditelepon keluarganya. Kalau putranya beliau ini sakit yang harus dibawa ke rumah sakit. Sudah pada bingung semua, panik semua yang di rumah. Ini gimana ini, Bah, ini bawa ke rumah sakit gini. Setelah beberapa menit atau mungkin jam lah, Habib Abdullah ini datang, pulang. Setelah masuk rumah, langsung beliau ini kurang lebihnya gini. Ya Allah, Gusti Allah kok tahu kalau di sakuku ini ada uang. Ini maksudnya biar duit ini dikeluarkan kok. Akhirnya beliau ini tidak tahu, saya tidak tahu berapa rupiahnya, nominalnya tidak tahu. Keluar entah nemuni siapa, uang ini dikasihkan. Terus pulang. Ini kapan berangkat ke rumah sakitnya? Sudah, tenang aja. Tenang, sudah. Gusti Allah ini perintah saya untuk mengeluarkan uang, sudah tak keluarkan. Udah, ini sehat insya Allah. Udah, waras. Udah, ikut tok. Lah nanti gimana? Jangan gimana. Orang beriman harus yakin kepada Allah, yakin. Jangan gimana-gimana. Orang selalu gimana-gimana itu karena yakinnya kurang. Ini gimana-gimana? Enggak gimana-gimana. Bagi Allah semuanya bisa. Allah perintahkan, Allah pasti akan mengabulkan dan memberikan sesuatu kebaikan dan hikmah di balik itu, insya Allah. Siap jadi ahli zakat semuanya, insya Allah. Baik Bapak Kiai, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bapak Kiai Ahmad Mudofar tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil suri tauladannya Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dida dan pemirsa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.